Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dwi Pratiwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi teman-teman semuanya, keluarga juga, dan juga selalu memberikan rezeki lebih kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman juga bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Ummu Sulaim dikenal sebagai wanita yang pintar, wanita yang cerdas, dan Allah menganugerahi sifat-sifat mulia kepada Ummu Sulaim. Selain itu, Ummu Sulaim juga adalah wanita yang tulus dan pemberani. Hal ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ummu Sulaim ikut berperan di dalamnya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang dikatakan oleh Abu Naim sebagai wanita yang tunduk pada hukum zat yang dicintai dan juga pemberani mengangkat pedang dalam peperangan. Ia adalah ibunda Anas bin Malik, juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika suaminya yang bernama Malik bin Anab, ayahanda Anas bin Malik, pergi. Ummu Sulaim pun mengatakan keislamannya. Ujian pertama yang didapatkan Ummu Sulaim adalah ketika suaminya menentang keras dan juga kaum musyrik menentang keras Ummu Sulaim untuk membujuk Ummu Sulaim agar keluar dari Islam. Meskipun begitu, Ummu Sulaim tetap bersikeras untuk memeluk agama Islam dan dia tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Islam. Bahkan Ummu Sulaim mengajak putranya Anas bin Malik untuk memeluk agama Islam sehingga anaknya menjadi sosok yang soleh, sosok yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membantu orang-orang di sekitar. Diceritakan bahwa suami dari Ummu Sulaim itu meninggal dunia ketika ia terlibat dalam suatu perkelahian, dan Ummu Sulaim tetap tabah, tetap sabar untuk menjalani kehidupan ke depannya. Suatu ketika kebaikan Ummu Sulaim pun terdengar oleh Abu Talha, sehingga Abu Talha berniat untuk mempersunting Ummu Sulaim. Namun, apakah jawaban dari Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menolak meskipun Abu Talha itu adalah sosok yang kaya raya. Ia dibanjiri oleh harta dan ia menawarkan sejumlah harta kepada Ummu Sulaim berupa emas, berupa benda-benda berharga yang mungkin ketika kita ditawari oleh hal-hal itu bisa saja apabila iman kita tidak kuat, bisa saja kita menerimanya. Namun Ummu Sulaim tetap bersikeras. Ia tidak mau. Sebab apa? Sebab Abu Talha bukanlah orang yang beragama Islam. Abu Talha pun sangat kecewa dengan jawaban atau keputusan yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Namun Abu Talha tidak berhenti sampai di situ. Ia tetap mencari cara bagaimana ia bisa mempersunting Ummu Sulaim. Oleh sebab itu Abu Talha mendatangi kembali Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Talha, sesungguhnya aku tidak menyukai hartamu, sesungguhnya aku tidak menginginkan harta benda yang kau tawarkan kepadaku, tetapi aku menginginkan mahar keislaman darimu." Lalu Abu Talha pun menanyakan kepada Ummu Sulaim, "Lalu siapakah yang akan membimbingku untuk memeluk agama Islam?" Ummu Sulaim pun menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi teman-teman, diceritakan bahwa Abu Talha itu memeluk agama Islam bukan karena ia ingin mempersunting Ummu Sulaim saja, tetapi dibuktikan bahwa setelah masuknya Abu Talha ke dalam Islam, ia ikut membantu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan agama Islam, ikut berdakwah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Hal ini dibuktikan dengan ikut sertanya Abu Talha untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Tidak sampai di situ, ujian terus datang. Ujian datang kepada setiap manusia. Begitu juga dengan Ummu Sulaim yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Salah satunya adalah ketika ia dihadapkan dengan kematian putranya bernama Abu Umair hasil pernikahannya dengan Abu Talha. Ummu Sulaim menyampaikan kepada seluruh keluarganya agar tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada Abu Talha, karena Ummu Sulaim ingin menyampaikan sendiri. Ketika Abu Talha datang dari berpergian, Abu Talha menemui Ummu Sulaim. Ummu Sulaim memasakkan makanan yang sangat enak dan juga berdandan. Itu Abu Talha melihat Ummu Sulaim yang begitu cantik mempesona, sehingga
mereka berdua pun melakukan hubungan layaknya suami istri, dan malam itu pun dihabiskan dengan perasaan yang sangat bahagia, perasaan yang sangat menggebu-gebu layaknya seorang pengantin yang melakukan malam pertama, sehingga malam itu terasa begitu bahagia, sehingga malam itu terasa begitu menyenangkan. Keesokan harinya Ummu Sulaim pun menanyakan sesuatu kepada Abu Talha. "Wahai suamiku, bagaimana jika ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada kita, lalu orang tersebut mengambilnya lagi dari kita?" Lalu Abu Talha pun menjawabnya, "Tentu saja, silahkan ia mengambilnya kembali, karena itu adalah titipan saja." Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Itulah juga yang terjadi kepada anak kita. Ia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bagaimana perasaan Abu Talha? Begitu terkejutnya ia ketika mendengar bahwa anaknya ternyata sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Talha sangat marah kepada Ummu Sulaim. Abu Talha pun berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai istriku, bagaimana mungkin engkau menyembunyikan hal tersebut dariku? Dan engkau memberikan seluruh jiwa ragamu kepadaku setelah engkau mengetahui bahwa anak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari kejadian itu, Abu Talha pun menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan semua keluh kesah yang terjadi di antara Ummu Sulaim dan juga Abu Talha. Lalu apakah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Abu Talha sangat kecewa kepada istrinya ketika istrinya menyembunyikan hal tersebut, berita yang sangat besar, berita kematian putra mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepadamu juga kepada istrimu." Dan hal itu ternyata benar saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan cobaan, tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya tanpa memberikan hikmah di dalamnya. Dan akhirnya dari kesabaran seorang istri yang solehah, membuahkan dari hubungan malam itu lahirlah seorang anak soleh bernama Abdullah, yang ternyata dari keturunan mereka adalah keturunan penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, itulah kisah dari Ummu Sulaim. Ini pasti banyak banget yang gak ngerti kata-kata, kamu minta maaf banget. Ini aku lagi belajar, kita lagi sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya. Ini sebenarnya aku lagi aku lagi buat konten di taman. Jadi banyak banget motor lewat ya. Mungkin suaranya agak nggak jelas, malah nggak jelas mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Nah, jadi apa hikmahnya dari kisah itu? Yang pertama, bahwa kita harus nantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu nggak ada yang nggak diuji, semuanya diuji, dan kita sudah sepatutnya untuk terus bersabar. Insya Allah semua itu ada hikmahnya, meskipun mungkin kebahagiaan itu tuh nggak hadir pada hari ini begitu misalnya ya, tapi insya Allah kedepannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan rahasia-rahasia indah yang sudah dipersiapkan untuk hambanya yang bersabar. Yang kedua, hikmahnya itu, jadi aku mau jelasin dulu guys. Jadi aku tuh ngelihat Ummu Sulaim gini loh, dia tuh maksudnya beliau itu dihadapkan dengan suatu kondisi yang berat banget, yang mungkin kalau misalnya semua orang dihadapkan dengan posisi itu pasti sedih, nangis, panik dan lain sebagainya, tapi beliau tuh enggak gitu. Beliau tuh masih mikir gimana caranya untuk menyampaikan sesuatu berita yang besar ini yang pastinya sangat menyedihkan banget untuk suaminya. Gimana caranya untuk suaminya itu bisa menerima gitu. Maksudnya nggak bisa menerima juga sih, maksudnya suaminya itu bisa tabah, bisa mengerti gitu keadaannya seperti apa, sehingga suaminya itu menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dari rencana itu berhasil gitu. Allah maksudnya menurunkan sesuatu yang mengejutkan ia begitu, sesuatu yang indah, yang anaknya itu menjadi lebih soleh, anaknya itu adalah diberikan pengganti yang lebih baik gitu ya. Pasti ketika kita kehilangan sesuatu, pasti kita akan digantikan dengan yang lebih baik. Keren. Maaf ya guys kalau penjelasannya nggak terlalu jelas. Aku pribadi juga sih sebenarnya masih belajar,
Semoga video ini bermanfaat. Semoga aku juga bisa upload terus. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, share, di komen. Mungkin itu aja video dari aku. Tetap dukung channel ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.